Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kami akan membahas sebuah masalah yang sering kita hadapi sehari-hari berkenaan dengan sholat. Yang dimaksud dengan sholat atau pengertian dari sholat adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi, yang artinya gerakan-gerakan dan perkataan-perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian daripada sholat. Jadi sholat itu terdiri dari gerakan dan gerakan, ada gerakan-gerakan dan ada bacaan-bacaan sebagaimana tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kita dalam sholat melakukan gerakan-gerakan atau ucapan-ucapan yang tidak didasarkan pada contoh sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Artinya gerakan-gerakan asing atau bacaan-bacaan asing, apakah membatalkan sholat atau tidak? Itu yang akan menjadi kajian kita pada kesempatan kali ini, berkenaan dengan gerakan-gerakan asing di dalam sholat. Para ulama tidak mendapatkan secara khusus petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apakah boleh bergerak melakukan gerakan-gerakan di dalam sholat dan berapa banyak. Memang ada riwayat-riwayat yang dinukilkan bahwa pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika cucunya naik ke bahunya kemudian sedikit bergerak atau menunggunya lebih lama. Kemudian ada juga para sahabiat yang menggendong anaknya atau memisahkan anaknya ketika sholat. Nah, itu ada gerakan-gerakan secara umum. Namun bagaimana ketentuan pastinya itu tidak didapatkan atau dinukilkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Maka dari dalil-dalil umum itu para ulama menyimpulkan bahwa anggota tubuh manusia ini dibagi kepada dua, ya, dan ini nanti ada kaitannya dengan boleh bergerak atau tidak boleh bergerak di dalam sholat. Jadi anggota tubuh manusia itu ada dua macam. Yang pertama anggota besar, yang kedua anggota kecil. Anggota besar seperti apa? Seperti telapak tangan atau tangan itu sendiri, kepala, kaki, ya, itu anggota besar. Sedangkan anggota kecil adalah seperti jari tangan, jari kaki. Nah, kenapa para ulama membagi kepada dua bagian ini? Karena menggerakkan anggota kecil itu sepakat mereka membolehkannya. Dalam artian dalam sholat kita misalnya gatal di kening, maka kita menggaruk-garuknya, itu boleh-boleh saja. Ya, tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Lalu anggota tubuh besar, para ulama memberi batasan atau ketentuan, ya, seperti kepala, tangan, telapak tangan atau kaki. Boleh menggerakkan anggota tubuh besar di dalam sholat yang bukan bagian dari sholat, ya, bukan rukuk, bukan sujud, ya. Boleh menggerakkan anggota besar, ya, dengan catatan tidak melebihi 2 kali secara berturut-turut. Misalkan yang sering kita lakukan adalah dalam sholat jamaah, ya, misalnya ada saf di depan kita kosong. Saf di depan kita kosong, maka otomatis saf yang kosong itu harus diisi. Jadi yang berdiri di saf belakang harus maju ke depan. Bagaimana cara maju yang benar agar terhindar dari gerakan berturut-turut yang nantinya akan membatalkan sholat? Maka cara yang benar adalah kita berdiri di saf belakang, maju ke depan itu 1, 2.
2 kali secara berurutan. Boleh berhenti dulu, kemudian berhenti sejenak, maju lagi 1, 2. Nah, sampailah kita di saf kedua. Itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah bergerak lebih dari 3 kali secara berurutan. Misalnya 1, 2, 3. Jadi secara sekaligus, tidak ada jedanya. Antara 1, 2, 3 tidak ada jedanya. Ini bisa membatalkan sholat kita. Ya, jadi setelah gerak yang kedua itu jeda, berhenti sejenak, kemudian baru mulai lagi. Nah, setelah berhenti sejenak mulai lagi itu dihitung dari 1 lagi. Begitu juga dengan anggota yang lain, misalnya anggota tangan, ya. Ingin menggerakkan tangan, misalnya lagi sholat tidak enak, nggak masalah. Ya, menggerakkan tangan, tapi jangan lebih dari 2 kali. Karena kalau lebih dari 2 kali bisa membatalkan sholat. Karena itu bukan gerakan dari sholat atau gerakan yang asing dari sholat. Mungkin kita juga bertanya-tanya, terkadang ketika membaca surat, membaca doa dalam sholat itu seseorang itu sering sampai mengangguk-ngangguk kepalanya saking menikmati bacaan yang dia baca. Itu bagaimana? Nah, jika itu dia lakukan dengan sengaja, maka itu membatalkan sholat. Tapi kalau itu ia lakukan tanpa sengaja, dia tidak sadar sehingga kepalanya tergeleng-geleng, itu tidak masalah. Dan bagi yang sering mengalami hal seperti itu, untuk lebih berhati-hati agar sholat kita lebih sempurna. Nah, juga permasalahan yang sering kita lihat dalam masyarakat itu, ada orang yang menggerak-gerakkan jari telunjuknya ketika tasyahud. Ya, ada sebagian di masyarakat kita dapati. Nah, apakah itu bagian dari sholat atau bukan? Ya, pertama sekali bahwa menunjuk jari ketika tasyahud itu para ulama sepakat hukumnya sunnah hayat. Ya, hukumnya sunnah. Artinya apa? Itu bukan rukun daripada sholat, bagian dari sah atau tidak sahnya sholat. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cukup dengan menunjuk saja, ya. Ada juga ulama yang mengatakan menggerak-gerakkannya seperti mazhab Maliki. Jadi ada mazhab yang mengatakan demikian. Kita ngikut yang mana sebaiknya, karena jumhur masyarakat Indonesia dan ulama-ulama secara turun-temurun mempraktekkan amal ibadah secara mazhab Syafi'i, kita ikut mazhab Syafi'i. Jadi cukup jarinya telunjuk. Kalaupun tidak mengikuti mazhab Syafi'i dengan menggerak-gerakkan ujung jari, mengikuti mazhab Maliki, ya insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang dapat kami sampaikan seputar gerakan-gerakan yang dilakukan oleh seseorang, di mana gerakan tersebut adalah gerakan asing, bukan gerakan yang diperintahkan di dalam sholat. Kemudian yang terakhir tadi kita sebutkan dalam definisi sholat adalah af'alun wa aqwalun, jadi perbuatan, ya, gerak tadi sudah. Kemudian wa aqwalun, jadi dalam sholat juga ada doa, ya, ada bacaan. Nah, bacaan itu apabila tidak ada hubungannya dengan bacaan sholat, maka juga bisa membatalkan sholat. Terkecuali misalkan berdehem, ya, misalkan kita di dalam rumah ada orang yang sedang ketuk-ketuk pintu sekedar berdehem saja, ataupun misalnya kita melihat ada orang yang duduk di depan kita sedangkan di samping dia ada kalajengking berdehem, ya, untuk memberikan isyarat, itu sah-sah saja, insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga pertemuan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.